Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Banyak orang yang ingin mencoba peruntungan di dalam dunia bisnis. Siapa tahu dalam berbisnis saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Kemudian mereka berbondong-bondong untuk membuka lapangan pekerjaan, membuka bisnis, namun tidak tahu bagaimana caranya dan produk apa atau jasa apa yang akan ditawarkan. Apakah Anda salah satunya? Selamat pagi Smart Listeners, Tasya Rustama menemani pagi hari Anda di awal Juli ini. Kita akan berbincang dalam program Smart Business Talk yang kita akan serap sari-sari ilmunya lewat pengalaman praktikal dan juga pengalaman-pengalaman dan juga hal-hal yang sudah dilalui oleh narasumber-narasumber kami di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi Pak Tung, salam dahsyat. Selamat pagi yang dahsyat, selamat pagi yang top Marco Top. Ini cek sound dulu. Sebelumnya apakah suara bagus diterima dengan baik di Smart? Aman. Ya. Juga apakah suara saya diterima dengan baik di Instagram saya tungdesemwaddingin.tdw yang sudah juga YouTube-nya Smart FM, apakah baik? Semua tolong berikan feedback. Suaranya bagus atau enggak? Nah ya, ini mari silakan. Karena ini saya siarannya di mana nih? Di Hotel Grand Senior di adakan seminar Super Teen Program untuk anak-anak. Ya, suaranya aman. Kalau dari kami penerimaan di Smart FM aman, Pak Tung. Tapi kita coba ya cari feedback dari Smart Listeners yang di kesempatan pagi ini mendengarkan begitu ya Pak Tung ya. Gimana Smart Listeners? Apakah suara yang diterima di perangkat Anda aman dan juga mungkin bisa ditangkap dengan baik? Boleh langsung di komen di live chat di YouTube channel kami ataupun Anda boleh kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Oke, Pak Tung, awal Juli gimana nih bisnisnya? Kalau workshop mah jalan terus ya, tapi kalau bisnis gimana Pak Tung? Bisnis ini ternyata bisnis saya banyak loh gitu ya. Ya banyak nih tuh berjajar tuh kan Pak Tung. Aku baru nulis buku yang namanya Business Revolution. Sudah 98-99%, nah ini tinggal covernya, tinggal editing, selesai. Nah kemarin itu kan saya ngitungin gitu ya, berapa sih jumlah PT, CV yang saya punya. Nah ini bukan yang termasuk perusahaan go public yang saya beli loh. Karena ada orang bilang, saya ini pemilik BCA. Oh iya jelas Anda punya 2 saham BCA. Saya ini pemilik BRI juga, pemilik 2 saham BRI. Enggak ngaku. Itu minimal berapa puluh persen. Nah itu baru signifikan nih kan gitu ya. Ada yang 100%, ada yang 69%, ada yang 75%, ada yang 25%, ada yang 15%. Gitu ya. Ternyata ada 69 CV dan PT yang saya ikut. Bahkan mulai dari nol, dari pendirian, dari begini, ini yang luar biasa. Bukan jadi, terus kemudian ini. Nah, dari situ saya ternyata ada yang menarik. Kok bisa dalam hal ini bisa punya 69 PT dan 69 PT dan CV tadi loh. Saya lagi loh ya, bukan termasuk perusahaan-perusahaan IPO yang beli saham terus diaku-aku perusahaannya, bukan loh ya. Pertanyaannya, oh ini, kalau ini saya balik kan, kalau di sini kan ada yang saya ini, nah ini. Ini kan ada CV-nya macam-macam gitu ya. Yang ini ada alamatnya, ada YouTube-nya, ada YouTube-nya, ada Instagram-nya juga. TDW Resources yang bergerak di bidang seminar dan event organizer. Itu rekor dunia loh. Namanya rekor dunia ya. Ini saya ceritakan dulu nih. Bukan rekor dunia lah, rekor di Indonesia sudah kita dapat rekor muri berkali-kali. 1 bulan pernah 52 acara gitu. Jadi jangan tanya jadi rekornya 1 tahun ya berapa banyak, jangan tanya. Terus kemudian kayak Laruno ini salah satu anak perusahaan saya, ini ada Laruno nih yang di background ini. Laruno itu jadi pendidikan melalui sosial media. Terus kemudian ada The Conversion itu sudah 401 perusahaan kita tangani sosial medianya. Jadi kita one of the biggest company juga. Waku ada tulisannya Waku itu kita sudah ngasih makan 7 juta orang. Catering yang luar biasa gitu ya. Jangan tanya lu 7 juta nih. 7 juta. Jadi luar biasa. Nah, terus kemudian TDW Property tentu saja. TDW Property itu kita kerjasama dengan Sentral kemarin pada waktu pandemi. Sentral omsetnya 45 miliar ternyata jadi 2019. 2020 tentu saja susah jualan. COVID ya.
dengan saya di bulan Oktober kita sign tanggal 20 sekian Oktober, kita launch satu produk tanggal 28 Desember 2020, pandemi lagi hot-hotnya. Yeah. Ternyata dalam waktu 15 menit, tepatnya 10 menit 16 detik, jam 12 malam, pernah dengar launching properti jam 12 malam? Lagi, boom, laku 96 miliar. Jadi omset 1 tahun kalah dengan 15 menit. Nah, terus kemudian tahun 2021 naik 630 miliar gitu, itu kan dahsyat. Sekarang, nah, tapi banyak lagi, banyak perusahaan-perusahaan yang saya ikut jadi di sini sebagai komisaris, sebagai direktur, kemudian sebagai konsultan. Nah, kalau sebagai konsultan jangan tanya. Saya jadi konsultan properti, ini di TD Properti ya banyak sekali hasil-hasil yang dahsyat, top, markotop. Misalnya yang dengan Salim Group, loh ini dengan Salim Group loh, ini kan berarti ada. No. Jadi di U-Resident di mana itu? U-Resident di Lipo Karawaci. Lipo. Waktu 5 jam kita jualan 468 apartemen. Wow. Dengan Medan Center Point, itu Medan Center Point, halo dari Medan, Anda tahu gitu ya. Itu dalam waktu 5 jam sama kita jualan 55 miliar 684 juta rupiah gitu ya. Jadi as consultant very good juga. Jadi dengan Pegadaian, dengan Sinar Maslen, kita juga jadi konsultannya gitu. Jadi sub itu MRI itu Marketing Revolution Internasional. Itu beras Madinah nih di Malang nih, dekat nih teratas dengan Malang. Itu meledak tuh pemilik pabriknya, wah langsung super happy karena menguasai pasar dalam waktu 3 bulan. Wow, wah dengan banyaknya perusahaan ini Pak Tung, dan juga Pak Tung juga sebagai konsultan, belum lagi perusahaan yang Pak Tung akuisisi begitu ya lewat saham-saham mungkin yang dibeli. Ini kan tentu saja membutuhkan kecerdikan, kecakapan dalam melihat peluang, dalam melihat sebenarnya apa sih sekarang yang jadi kebutuhan dari masyarakat. Mungkin boleh Pak Tung di sesi selanjutnya kita diberikan pemahaman dan juga pandangan begitu ya Pak Tung ya. Gimana sih untuk menjalankan bisnis dan punya kemungkinan yang lebih tinggi. Karena dengan menjalankan segini banyak perusahaan, tentu Pak Tung punya segudang pengalaman dan punya segudang pengetahuan yang bisa dibagi kepada kami. Izin ya Pak Tung untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu. Iya sudah satu sesi, cepat ya. Oke. Hotelnya keliling kanan kiri kanan kiri. Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak Pak Tung, dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Kembali hadir Smart Listeners, Smart Business Talk untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Anda boleh bergabung bersama dengan kami. Kami membahas sebuah topik yang sangat menarik di mana kita membedah 3 cara untuk menjalankan bisnis dengan kemungkinan berhasil yang lebih tinggi. Bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin, Smart Listeners, di kesempatan pagi hari ini saya mengundang Anda dimanapun berada untuk bergabung di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kami juga tersedia untuk Anda di YouTube channel Radio Smart FM. Oke Pak Tung, kita mulai masuk kemungkinan ke materinya begitu ya, tentang gimana sih caranya gitu Pak Tung, dari pengalaman Pak Tung sendiri menjalankan sebuah bisnis, menjalankan banyak sekali bisnis yang itu semuanya works begitu. Apa yang dibutuhkan Pak Tung? Sebelumnya saya akan cerita dulu kenapa kok saya bisa punya banyak bisnis ini, ada 69 loh ini sampai kayak angka gaya tertentu, asem tenan ini dasar orang ini. Ya boleh silakan gaya tertentu apa karepmu. Tapi dalam hal 69 ini kok bisa 69? Itu karena satu, saya berpengalaman menutup, menggeletakkan, menjual 38 perusahaan. Saya baru ngitung. 38 perusahaan. Sudah saya tutup, saya jual, saya geletakin begitu aja. Geletakin apa sih maksudnya Pak Tung? Gak diurusin. Dicuekin gitu. Termasuk dijual. Termasuk salah satunya Smart FM. Halo, ini ada tulisannya Smart FM 95,9. Coba dilihat itu. One Day One How, Tung Desem Waddingin pernah masuk di aktanya di sana. Sejak tahun 2003. Wow, 2003 Tung pemilik Smart FM. Oh, enggak keren banget ini. Jadi banyak yang enggak ngerti ya gitu. Yang di Malang, Anda pernah di hotel Kartika Graha ya Kartika nah itu di Kartika Graha ya Anda memang itu hotel saya juga pernah ikut share itu.
Nah, jadi banyak Anda nginep di Jogja, halo di Jogja ini Laksono Rizky dari Jogja ini. Nah ini ya tentu saja saya pernah di punya hotel sekarang jual loh, ada loh di Parangtritis sejak berdiri loh, juga lama Parangtritis itu yang Queen of the South. Terus kemudian yang Jogja City Mall, Sleman City Hall, wah, sekarang rame dengan pemegang sahamnya. Wah, dari pengalaman rame tadi saya punya. Jadi kenapa kok bisa punya banyak bisnis ini? Apakah ini? Karena saya pernah menggeletakkan, menutup, menjual. Nah, 38 bisnis terlibat di 38, seru ya. Nah, terus kemudian itu satu. Kemudian yang kedua, saya punya partner karyawan yang dahsyat, mentor yang dahsyat, guru-guru, karyawan, partner, mentor, guru-guru yang dahsyat, yang istilahnya yang saya pelajari banyak dari buku. Ya, tadi belajar dari pengalaman. Sudah ngelola tobat di 38 perusahaan tadi. Termasuk Smart FM ya. Dan zaman dulu, wah seru banget. Nah ternyata jadi sudah pengalaman, kemudian yang kedua banyak belajar dan punya banyak partner, banyak karyawan yang dahsyat-dahsyat, belajar dari YouTube, belajar dari buku. Saya buku jangan tanya udah berapa puluh ribu buku saya baca. Kemudian yang ketiga lama-lama tahu polanya. Nah pola-pola ini saya mempunyai satu pengalaman-pengalaman yang saya simpulkan di dalam buku saya yang sudah saya tulis di Business Revolution. Kalau seminar saya setahun cuma sekali gitu ya. Nanti nggak tahu di bulan Juli atau bulan Agustus nih saya nggak ngikutin. Jadi sudah jalan dengan sendirinya. Kalau tertarik ya Anda silakan WhatsApp. Di mana? 081 3 kali, 081 11 081-nya 3 kali, 63873. Ya, saya ulangi ini. Wah, ini 081 11 081-nya 3 kali, 63873. Anda WhatsApp nama Anda dan ini ada. Ya bisa nyicil 450.000 per bulan gitu aja karena 5 hari full gitu ya. Setahun itu cuma sekali aja saya rangkum dari seluruh pengalaman saya. Nah sekarang kita balik ke topik ini. Ternyata dalam memilih produk dan jasa saja kita sudah ada ciri-ciri bakal berhasil atau tidak berhasil. Nah ini penting sekali nih ya. Ada 3 hal penting bagaimana kita memilih produk dan jasa. Oh ini ada Kak Riri Artakusuma, host saya dulu, Kak Tasya host saya yang jos-jos banyak yang dahsyat-dahsyat termasuk Kak Riri nih dapat beasiswa di Amerika, dapat apa hostnya. Semoga Kak Tasya jadi host yang dahsyat juga nih, luar biasa nih. Oke. Nah sekarang kita bahas ya Kak Tasya nih bahwa 3 hal yang sangat penting untuk bagaimana kita memilih produk dan jasa kita yang kemungkinan berhasilnya akan lebih tinggi. Diteliti oleh banyak orang. Terus kemudian saya meneliti juga, saya baca buku di Jumpstart Your Business Brain. Jadi ketika Anda mau ngecas, langsung jump start, jadi lebih kemungkinan sukses lebih besar. Itu ternyata jadi nomor satu itu harus bawa manfaat yang nyata. Produk jasanya manfaatnya apa? Kalau tidak jelas manfaat nyatanya, ya Anda harus ganti yang punya manfaat nyata. Yang kedua harus bisa dipercaya. Ketika orang mendengar bisa dipercaya nggak? Kalau too good to be true, so what gitu loh. Nah, nih. Jadi benar-benar di dalam kehidupan kita yang kedua harus punya manfaat nyata. Yang ketiga, ini yang penting, harus punya perbedaan dramatis. Manfaat nyata, bisa dipercaya, dan punya perbedaan dramatis. Saya ngajar untuk anak-anak. Jadi kalau kita kepingin sukses itu salah satu dalam kehidupan secara keuangan itu kita belajar bisnis dan investasi. Bisa nggak Anda kaya menjadi profesional? Bisa. Banyak dokter bedah otak yang kaya raya ada. Kemudian pengacara top ya kaya raya, ya ada profesional. Hanya 10%. Menurut Gallup International penelitian 10% orang kaya dari profesional. 10% jadi top CEO. Bisa nggak? Bisa jadi top CEO gaji. Kalau Anda jadi CEO-nya Google, wah top marketer. Ya. 74% ternyata dari bisnis dan investasi. 74%. Nah, untuk itu, apapun profesi Anda, belajar bisnisnya. Kesalahan orang belajar bisnisnya, itu nomor 1 karena kepengen kaya. Atau enggak boleh toh? Enggak. Nomor 1-nya ingat, bawa manfaat gitu ya. Apalagi Gen Z sekarang. Gen Z ini cari kerjaan susah, mau buka bisnis susah, karena belum paham ilmu ini. Jadi kalau Anda mau cari, yang saya suka, enggak mau kerja, apa yang terjadi? Ya suka itu nomor 4. Mau cari yang mudah, sulit sedikit, enggak mau. Kalau sukses itu mudah, ya semua orang sukses kan itu ya. Jadi mudah boleh, tapi nomor 3. Nomor 1-nya cari yang paling bermanfaat untuk orang lain seperti apa. Yang kedua, yang bisa membuat Anda kaya. Karena semua jenis bisnis bisa menghasilkan hasil yang Anda inginkan. Ingat ada, kalau mau milih barang dan jasanya 3.
punya manfaat nyata, bisa dipercaya. Kalau Anda dengar idenya, dengar barangnya, ya sudah tidak dipercaya, lihat kemasannya, tidak dipercaya, ya problem ini. Jadi tidak dipercaya, susah. Jadi nomor 3, perbedaan dramatis. Perbedaan dramatis itu maksudnya apa? Banyak orang, misalnya zaman dulu artis lagi booming, buka warungan, buka restoran. Buka restoran semua, buka. Nilai tambahnya apa? 1, karena ada artisnya. That's true. Perbedaan dramatisnya. Tapi artisnya tidak datang terus, namanya doang. Ya Anda pengen nyoba, kalau tidak enak, tidak bersih, harganya mahal, tidak karu-karuan, mahal boleh nggak? Boleh. Nah, perbedaan dramatis cuma 3. Lebih cepat, lebih murah, atau lebih bagus. Kalau lebih bagus, tidak harus perlu lebih murah. Kalau Anda bisa, misalnya, kayak yang sering diceritakan, Garuda itu pesawat ya mahal gitu ya, dibanding dengan yang lain. Lion murah. Mereka selalu punya penggemar masing-masing gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke sini. Lion tentu saja murah, tapi saking sering terlambatnya kan sering dikomplain. Itu Pak Rusdi yang cerita loh. Tapi kamu tidak punya pilihan toh. Nah, mau cari murah ya ini toh. Terlambat ya harus spare waktu loh. Anda harus nunggu katanya itu. Ya gini ya. Jadi agak on time. Garuda mungkin lebih on time, lebih begini. Tapi bayarnya lebih perbedaan dramatis. Very good. Nah, sekarang jadi kalau kita ceritanya memilih jenis bisnis tadi toh, jadi produk dan jasanya masih bermanfaat dan bisa dipercaya, punya perbedaan dramatis. Kalau Anda begini, kemungkinan menangnya sudah 50-50. Cuma 50-50 doang Pak Tom. Iya. Nah kalau nanti kemungkinannya mau meningkat, Anda harus belajar 3 cara bagaimana menjalankan bisnis. 3 fokus dalam menjalankan bisnisnya apa, kemungkinan sukses Anda lebih besar. Jadi dalam kesempatan ini, 3 cara apa? Cara menjalankan supaya kemungkinannya berhasil. Tapi sebelumnya saya akan cari satu yang namanya statistik. Ternyata ada 3 dari riset. Di Amerika sana dilakukan ada 3 perusahaan riset yang berbeda. Mereka ternyata kemungkinan berhasil untuk memulai sebuah bisnis itu ternyata memang betul. Lebih kecil dari kemungkinan Anda menang judi di Las Vegas. Jadi Anda judi pakai slot aja kemungkinan menang lebih gede daripada bisnis. Jadi bisnis itu ternyata 10% kemungkinan. Jadi Anda kemungkinan gini, matinya di tahun pertama itu sekitar 50-80% mati di 1 tahun sudah tutup, tamat riwayat. Nah terus kemudian ya jadi kalau 80% kita omong yang gede. Terus kemudian sisa 4 tahun berikutnya dalam waktu 5 tahun mati lagi 80%. Jadi kalau 8% berarti tinggal 20% yang hidup. 5 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya setelah 5 tahun, tinggal 4%. Nah kalau Anda judi kan kemungkinan menang, apalagi nebak besar, kecil kemungkinannya 50-50. Nah bagaimana supaya bisa mendekati judi atau jangan judi lah. Sekali lagi ya, ini saya mau ngomong dulu nih, mumpung lagi keras nih. Kemarin saya mendengarkan satu orang ngomong yang masuk akal luar biasa nih, dengerin baik-baik ya. Anda yang judi online, memang goblok itu ada levelnya. Ada goblok banget, ada goblok banget kuadrat, ada super extraordinary goblok kuadrat banget. Nah itu. Kenapa? Karena judi online, Anda judol, itu gini loh, aplikasi itu dibuat, mana Anda mungkin menang. Kalau aplikasi itu bandar, sekali lagi bandar yang buat judi online, bandarnya, kira-kira Anda bisa menang enggak? Enggak lah, diatur kan? Kita termasuk kategori super extraordinary goblok kuadrat banget, oke? Kalau Anda nekat judi online. Orang judi offline aja ya sudah secara statistik Anda tidak mungkin menang. Loh, Pak, tapi kan ada yang menang. Perhatikan. Menang sekarang, apakah besok akhirnya habis juga? Tahukah Anda itu 900 juta US dollar buat Marina Bay Sands itu katanya balik modal dalam waktu 9 bulan. Salah satunya orang Indonesia itu yang di Surabaya yang punya pabrik kopi itu datang di hari pertama setor 30 juta dolar. Tapi perhatikan, seorang bandar judi itu tidak pernah takut dia kalah. Dia takut Anda berhenti. Secara statistik Anda tidak mungkin menang. Kalau bandar judi itu kalah, mestinya Marina Bay Sands tutup toh. Balik modal dari orang Indonesia yang setor ke sana. Ya, lu kamu bisa menang kok. No, ya tetap ada orang yang pakai statistik tidak pakai begini. Tapi balik lagi, kalau Anda berhenti, dia takut. Makanya kalau pada waktu itu orang Indonesia kalah 30 juta dolar, apa yang dia lakukan? Bandar judinya. Anda di cashback, kasih 10 juta dolar lagi. Dalam bentuk koin. Harus main lagi, supaya tidak berhenti, supaya tidak kapok. Karena kalau kapok, dia kehilangan customer. Kalau tidak kapok, kelihatannya menang kalah, setor terus akhirnya.
Jadi itu apalagi kalau judi online, wes sudah diprogram pakai aplikasi ya Anda tadilah super duper mbahnya goblok kuadrat extraordinary goblok wes pokoknya nekat main judi online. Oh, nekat ya wes. Jadi mulai berhenti sekarang begitu ya Patung ya. Jangan sampai terjerumus di hal tersebut. Oke, mendingan bisnis aja begitu kan Patung ya. Dan tadi Patung juga sudah mengungkapkan bagaimana caranya untuk kita bisa memilih produk. Berarti ini dari basic banget ya Patung ya. Dari milih produknya, jasanya itu juga harus diperhatikan kira-kira apa sih yang ingin kita tawarkan. Jangan asal aja untuk adanya inilah yang dijual begitu ya Patung ya. Tapi dilihat bagaimana kebermanfaatannya dan juga mungkin bisa dipercaya dan juga punya perbedaan yang tadi dramatis Patung ungkapkan. Oke Patung, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak ya, izin Patung. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Kami akan kembali untuk menyapa Anda. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Listeners, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Di kesempatan pagi hari ini, Tasya Rustama masih menemani Anda bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Dan saya ingin menyapa Anda di 8 kota jaringan Smart FM Network. Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi. Selamat bergabung juga untuk Anda yang ada di Surabaya, Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, Anda juga yang ada di Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan juga Manado. Silakan bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Oke Patung, tadi Patung sudah bahas nih tentang bagaimana untuk memilih produk yang tepat, kebermanfaatannya dilihat, kemudian bisa dipercaya, berarti packagingnya nih harus trusted begitu ya Patung ya. Kemudian punya perbedaan yang dramatis. Gimana Patung? Ini sangat penting itu perbedaan dramatis. Jadi kalau Anda tidak punya perbedaan dramatis, mulailah mengubah, mulailah menambah. Perhatikan, aku bisa jualan properti laku luar biasa. Ini bayangin, loh saya bangun kolam renangnya aja 184 meter. Wow. Itu bisa menjadi another 30 villa lagi loh. 30 villa kita ganti jadi kolam renang. Kan perbedaan dramatis dibanding orang yang view-nya temboknya orang. Nah, kalau atas puncak bukit begitu dan view-nya Marina Bay Sands. Dan kemudian ada kolam renang lebih panjang dari Marina Bay Sands. Marina Bay Sands 146, kita 184 meter. Nah, itu namanya mempunyai ada satu perbedaan dramatis dibanding yang lain. Kalau Anda ke Bali, di Dancing Garden itu kolam renangnya 3.200 meter. Oh, itu buat ke kolam renang 3.200 meter itu kalau satu villa 100 meter 32 villa lagi loh. Satu villa 2,5 M, villa lagi. Jadi sebetulnya begitu banyaknya yang kita membuat yang pembelinya ikut win, kita win. Mahal murah adalah relatif, tetapi dengan value yang dibandingkan dengan yang lain, relatif selalu perbandingan. Anda punya perbedaan dramatis, ini lebih murah. Tidak lebih murah, tidak masalah, lebih cepat. Ayo BPR Lestari, kalau Anda pinjam di sana, bunganya mahal, lebih mahal daripada BCA. Tapi buktinya hidup, jadi BPR terbesar di Indonesia nomor 2 sekarang. Ya karena perbedaan dramatis, dia tidak bisa lebih murah, lebih cepat. 2 hari kabel atau tidak, diputus. Lah kalau kita ke bank-bank, coba Anda ngajukan kredit berapa tahun kira-kira? Nah, sampai ngomong berapa tahun? Di sebuah bank gitu ya, bank internasional. Ternyata buka giro itu 3 bulan. Buka giro itu 1 bulan. Buka rekening giro 1 bulan. Loh ya buka rekeningnya. Pak kita harus ada cek ini. Ya pret, bilang ya pret. Ya kalau selama Anda tidak lebih cepat ya so what gitu loh. Anda harus lebih cepat, lebih murah, atau lebih bagus. Kalau lebih bagus, lebih murah. Anda harus lebih cepat ya tadi misalnya gitu ya. Lebih murah ya Anda harus lebih cepat. Ya bisa juga misalnya. Ya, tapi Anda punya kelebihan apa? Anda buka restoran, sama-sama restoran. So what gitu loh. Kami buka mie ayam Pak. So what gitu loh. Tidak ada perbedaan dramatis. Coba ada perbedaan dramatis bunyinya begini. Bakmi ayam kami menggunakan dada kanan, montok putih mulus. Orang pengen tahu. Karena bakmi ayam biasanya dagingnya dicaca-caca, coklat-coklat gitu, sekarang montok putih mulus. Nah itu pernah itu saya di daerah Jalan Susilo itu, Susilo 3, Dokter Susilo di mana itu di dekat Untar itu depannya. Ternyata betul dadanya kanan montok gitu, terus kemudian kasih kacang merah atasnya. Jadi terserah asosiasi Anda kemana-mana. Tapi ternyata dagingnya ini direbus pakai bumbu jadi masuk dalam itu daging putih-putih gitu enak. Wah ini kan jadi punya nilai tambah yang orang pengen nyoba. Oh pakai dada kanan montok, koyo apa imajinasi begitu. Kok rame juga lah ini. Begitu rame membuat orang ikut-ikutan jadi rame. Anda mie ayam, mie ayam, so what gitu loh.
Betul, kalau Anda ternyata lebih enak, boleh ternyata lebih murah. Contoh, ada satu bakmi Gajah Mas, bukan Gajah Mada, contekan gajah namanya Gajah Mas di Solo. Ramai itu antri sampai keluar, sampai saya heran. Ini bakmi bertahun-tahun biasa-biasa saja mendadak ramai antri. Ternyata ada spanduk. Bakmi ayam plus teh botol sama dengan 3.800 lebih murah. Ternyata mie ayamnya enggak banyak, sedikit itu orang 3 mangkok juga. Tapi lebih murah dulu. Nah, kalau lebih murah orang datang ternyata enggak enak ya sekali doang kan gitu ya. Murah, enak. Waduh. Nah, sama teh botol 3.800 ini bakmi ayamnya ngambil Spanyol ini, separuh nyolong kan. Memang potongannya kecil-kecil tetap masih untung. Lah Anda itu harus punya perbedaan dramatis dibanding yang lain, lebih murah, lebih cepat, lebih bagus. Perbedaan dramatis Anda apa? Lebih apa? Kayak tadi, bakminya tidak harus lebih murah, bisa lebih mahal, tapi pakai dada kanan montok betul. Nah, sekarang pada waktu pandemi kan banyak orang jualan nih. Jualan apa? Jualan pempek. Ya. Pempek ya kita sungkan ya kita belilah. Tapi ketika semua pempek sama, ya rasanya sama plus minus. Tapi kalau ini rasanya, wah ini enak banget. Tapi kalau Anda pada waktu jualan misalnya, pempek kami menggunakan ikan salmon, misal, itu kan sudah perbedaan dramatis. Pak gak cocok, Pak jadi mahal. Apa mahal, tapi orang jadi pengen nyoba misalnya gitu ya. Atau dengan ikan patin, ikan patin kok bisa jadi pempek? Nggak tahu sudah Anda. Ada namanya inovasi. Okay. Nah, supaya perbedaan dramatis ini, Anda tadi mengubah atau menambah. Mengubah ini Anda bisa meningkatkan dari yang ada, slightly different. Kayak kemarin, saya kan lagi mau bikin hotel, lagi mendesain sebuah hotel untuk passive income saya. Untuk gini loh, saya beritahu teman-teman semua, hotel itu jadi bukan Anda kaya dari hotel, karena jarang orang kaya dari hotel. Tapi kaya ketika kaya baru bangun hotel, lah itu baru bisa. Nah, ketika bangun hotel, saya bilang kasih kolam renang di paling atas, itu perbedaan dramatis loh. Seperti Marina Bay Sands. Jawabannya arsiteknya, jawabannya yang Pak teman. Nah, itu mahal itu gini, terus kuat gimana pondasinya? Saya tuh sudah bangun gitu loh. Tanggal 12 bulan 12 2012 jam 12 siang 12 menit itu saya sudah menyerahkan hotel apartemen yang atapnya sudah ada kolam renangnya tertinggi. Itu biayanya enggak mahal, ngitung dulu jangan kebanyakan teori. Nah, kebanyakan orang ketika membuat perbedaan dramatis pakai bahasa perasaan itu mahal, itu susah. Ya dicari cara, darling, dicari yang ternyata bangun kolam renang di atas itu tidak mahal-mahal amat. Dan itu di Semarang, ayo. Ya, Star Hotel sekarang jadi Horizon, jadi apa nih? Itu tahun 2017 sudah saya jual. Saya jual no. Wah, ternyata yang beli sekarang bermasalah di bank. Waduh, kasihan juga di Sitabank. Tapi balik lagi, pada waktu sudah saya jual ya, saya mempunyai satu antisipasi bisnis tadi. Bisnis nggak bisa namanya spekulasi, tapi banyak orang menang dalam bisnis karena melakukan antisipasi. Mulai dari produk dan jasanya. Kalau saya jual hotel karena saya antisipasi, pada waktu itu 2017 Oktober saya ikut seminarnya Robert Saki, dia bilang perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika ini akan merembet seluruh dunia, akan jadi perang tarif mendadak. Betul, 2017 di bulan 1 waktu saya pulang, saya baca di Singapura aja sudah mulai defisit. Ekspor impor mulai kalah. Jadi impornya lebih gede dari ekspornya. Sejak kapan? Ya karena perang tarif tadi. Terus mulai Indonesia, nah saya antisipasi. Nah, saya banyak jual hotel saya. Hotel di Malang, Kartika Graha saya jual. Terus kemudian di Semarang, itu hotel saya jual. Properti saya jual, saya stay cash. Nah, kalau sekarang saya masuk lagi di properti. Antisipasi apa? Inflasi, darling. Halo, besi naik, telur naik, beras naik. Kira-kira properti naik nggak? Naik, makanya the last 37 bulan ini saya beli 38 properti, termasuk waktu saya bangun hotel. Harus ada perbedaan dramatis, lebih apa dibanding orang lain. Anda boleh pakai nama-nama hotel saya, tapi lebih apa? Anda lebih apa? Nah sekarang ya, setelah Anda mempunyai perbedaan dramatis, cara berbisnisnya bisa membuat perbedaan. Nah mau belajar 3 cara yang membuat kemungkinan berhasil bisnis Anda lebih besar? Nah yo. Oke, Pak tuh, gimana kalau misalnya produknya itu produk-produk yang common gitu, misal toko bahan sembako begitu kan, itu kan hal-hal yang biasa begitu. Gimana cara membuat diferensiasi atau perbedaan ini? Kalau Anda jualannya kopi, jualannya gula, jualannya garam yang barang komoditi, produk repot. Nah kalau sudah sama, jualannya sama. Gini loh, supaya punya perbedaan dramatis, Anda mau lebih murah, mau lebih cepat, atau lebih bagus.
Entah bagus atau gini. Salah satu contoh nih murid ini, ayo pernah jadi calon wali kota di Manado, no, Pak Jemi Asiku. Saya pada waktu ke sana dicatatkan apa itu private yacht, no, Wow. aduh kemudian dapat ikan gede banget ya 2,98 meter ya, ikan layar. Nah, Pak Jemi lalu di Manado. Nah, dia kan sama toh. Dia pada waktu itu kan di distributor satu yang namanya jadi toko handphone kecil. Setelah toko handphone kecil, terus kemudian dia mulai jualan voucher. Dia bilang katanya Pak tuh ya sudahlah. Yang penting omset dulu lebih murah dari orang lain tidak apa-apa. Tapi kalau diskon itu orang nanti saingan diskon, saya kasih cashback. Mendadak dia karena lebih murah. Yang penting omset. Nah ini, yang penting omset. Mendadak dia menjadi top 5 besar yang namanya distributor voucher. Nah, 5 besar kemudian terlalu banyak distributornya mulai diringkes, dijadikan 5 aja, dia kebagian. Waduh, begitu dia jadi distributor yang istilahnya utama, voucher. Nah, kan dia yang penting murah dulu, betul kan? Nah, murah dulu, tapi jangan berhenti di situ. Terus satu hari ada mall nggak laku dijual. Terus kemudian ada Pak Boyke Gosali yang Plaza Indonesia. Plaza Indonesia, dia mau beli itu, kemudian dijual sama Pak Beko dipasarkan. Waktu dipasarkan, langsung Pak Jeminya langsung menghadap ke Pak Boyke. Oke, saya beli 2 lantai. Loh, ini anak muda keren banget untuk beli 2 lantai. Loh, kamu punya duit? Ya ada, nanti saya bisa bantu jual. Loh, kenapa? Saya punya 2.500 distributor kartu handphone. Nanti saya mau buat namanya IT Center. Di Manado belum ada IT Center. Ini fokus untuk IT. Wah, ini anak muda bagus. Doyan aja partneran sama saya. Diajak partneran, kamu bisa bayar, nanti sisanya bayar pakai profitnya. Jadi partner. Nah, ngelola mall sama persis dengan caranya Tong Desembaringin. Dia bilang saya itu cuma ATP amati tiru plek no. Saya mengadakan seperti Pak Tong gitu ya. Nah, kok bisa extreme sale? Nah, itu sampai tanggal 11 bulan 11 2011 waktu itu. Wah, sampai kacanya pecah ditunggu. Tanggal 10 bulan 10 2010. Lah dijual murah. Loh kok bisa murah? Karena dapat sponsor. Samsung memberikan sponsor, pada zaman BlackBerry memberikan sponsor. Dijual ada 20 handphone, ditulis jelas-jelasan. Misalnya pada waktu itu Samsung harganya 7 juta, ini hanya dengan 2 juta. Rebutan enggak? Tapi sudah jelas cuma hanya 20. Tapi jadi depo, saat desa-desa datang, saat ini datang. Terus kemudian mengadakan gerimis uang. Saya tahu desa paling itu nyontek Pak Tung katanya hujan uang. Gerimis uang dari atas, digerimisin uang. Ini baru gerimis 2 minggu lagi dalam rangka ulang tahun IT Center di Manado. Kita akan hujan uang sungguh-sungguh. Wah, macet, antri, hipo masuk koran. Besok makin rame. Nah, ini cara berbisnisnya. Jadi produk dan jasanya sama, cara bisnisnya beda, hasilnya bisa beda. Perhatikan. Beda jualan kelontongan, jualan begini, dipaketin supaya jadi gelap. Jadi Anda punya perbedaan. Misalnya, Anda jualan beras 1 kiloan. Nah, paketan 1 kilo. Kenapa nggak jual 858 gram? Mulai anggap, mulai rojo lele ditambah pandan wangi dijadiin 1. Jadi mulai beda. Ini beras kami, beras rojo lele, rojo pandan wangi. Rojo lele jadi rojo lele pandan wangi. Rojo pandan. Lele. Nah, itu kan Anda mulai menginovasi. Jadi dengan menginovasi, Anda mendapatkan margin yang lebih dibanding yang lain. Dipaketin. Mulailah mengubah. Kalau sama terus, boleh nggak? Boleh. Tapi yang penting jualannya banyak. Alfamart, banyak nggak masalah. Apalagi kalau Indomaret produknya banyak, produknya dia sendiri. Ada Indomie, ada apa. Ya jangan tanya. Jadi balik lagi. Kalau sekarang caranya bisnis ya. 3 cara bisnis yang Anda harus perhatikan. Sama-sama jualan handphone, sama jualan voucher. Sama-sama jualan IT Center. Kenapa kok satu tempat ramai yang satu sepi? Kan sama toh. Ada MKS, ini penting sekali. Marketing, kontrol, sama SDM. Kita mau menjalankan bisnis, Anda harus pegang MKS-nya. Ini belajar dari Jack Welch. Gitu. Jack Welch itu siapa? The greatest CEO in this century in the last 100 years itu ya. Jadi 1 dekade itu ternyata ada. Siapa sih CEO-nya siapa? General Electric. Nah dia bilang di dalam bisnis itu jadi harus punya nilai tambah yang luar biasa. Dan saya sangat perhatian dalam menjalankan itu marketingnya, kontrolnya, sama SDM. Nah, kalau marketing kayak tadi, marketingnya beda, cara jualannya beda, dipaketin, ada yang di murah, ada yang dibanting, ada yang namanya funneling, gratis, kemudian ada yang lebih mahal, ada yang paling mahal. Jadi balik lagi, marketing Anda belajar nggak? Kalau Anda nggak belajar marketing, repot. Tapi bisnis bukan hanya marketing doang, kontrol. Tadi ada yang nanya, Pak Tung, laundry-nya Pak Tong berapa? The Daily Wash sekarang maybe termasuk salah satu cabang yang paling banyak di bisnis laundry.
218 cabang. Mhm. Nah, itu bukan hanya sekedar marketing, hanya murah dulu apa diskon hadiah, bonus. No, itu salah satunya. Kontrol. Coba contoh gas. Saya tanya nih, Anda gas di rumah, Anda timbangin nggak? Kak Tasya pakai gas di rumah? Pakai dan nggak saya timbang, Pak. Kakak deh. Sekarang begini, kalau misalnya datang, itu kan 12 kiloan atau biasanya kita beli Iya. 12 kilo. Anda diambil 2 kilo tahu nggak? Nggak tahu karena nggak ditimbang. 32.000, sekilonya 16.000, woi. Anda mungkin rumah enggak kerasa apa, aku 1 bulan cuma pakai 5 tabung gas ya enggak apa-apa. Tapi 5 kali 32.000, Lumayan ya, Pak. 160.000, woi. Nah, kalau lebih 217 cabang, enggak ditimbangin, kira-kira gimana? Boncos, Patung. 2.000 tabung, terus? Nah ini, kontrol. Ayo, semuanya bilang, kontrol pakai R. Karena yang pelo enggak boleh ngomong. Karena kontrol itu adalah alat vitral. Kalau enggak pakai R, namanya alat vital. MKS, marketing, kontrol, sama SDM. Anda jalankan itu. Oke. Baik, Patung, kita mau mendetail seputar hal ini, tapi saya harus disuruh jeda dulu untuk satu sesi terakhir, Patung. Iya. Sesi terakhir, yes, oke. Kita jeda dulu sejenak ya, Patung. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Smart Listeners sudah sampai di sesi yang terakhir dalam Smart Business Talk di kesempatan pagi hari ini. Masih bersama dengan Pak Tung Desem Waringin, Smart Listeners. Dan Anda saya undang dalam WhatsApp kami di 0812111299. Kami juga tersedia di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Sudah ada Smart Listeners yang bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Pak Grevi. Saya juga menyapa Anda, Pak Angga di Medan yang bergabung bersama dengan kami. Kemudian saya juga menyapa Ibu Anissa yang bergabung bersama dengan kami. Pak Tung, izin untuk mungkin membacakan pertanyaan ini menarik menurut saya dari Bu Anissa. Pak Tung, izin ya. Dari Bu Anissa, beliau bertanya, Pak Tung, selamat pagi. Ada yang berjualan telur busuk ke konsumennya. Setelah konsumen protes, balik lagi ke tokonya, kemudian diganti sama yang punya toko, bahkan ditambahkan telurnya. Apakah ini salah satu trik bisnis bisa jadi baik? Namun, apakah baik memulai dengan kabar yang buruk? Ya, itu Bob Sadino ya, kisah nyatanya Bob Sadino itu saya tulis di buku Marketing Revolution saya. Salah satu yang namanya marketing itu kita namanya punya customer service failure recovery system. Jadi ketika kita berbuat cacat apa, dan ternyata cacat itu bisa disengaja. Saya tulis di buku Marketing Revolution gitu ya. Itu kalau di Bob Sadino itu jualan telur kepada ibu-ibu yang paling cerewet di satu komplek, karena dia waktu itu naik sepeda kelilingan ya. Di komplek di kelilingan, kemudian dia cerita dengan damainya kasih telur 1 busuk, dari 10 ada 1 yang busuk. Begitu busuk orangnya marah-marah, Bob kamu gila ya, masa telur busuk dijual? Oh tenang, kalau beli dari Bob telur 1 kita ganti selusin, kasih 12 gratis. Nah, langsung ngetop karena dia catat-catat ya, dia ke kanan. Bob itu luar biasa loh. Demikian juga Anda pernah dengar pizza, bukan Pizza Hut, Domino Pizza? 30 menit sampai di depan rumah Anda fresh dan hangat atau gratis. Nah, dia seringkali launching di satu toko, bukan satu, di satu kota. Apa yang dilakukan? Sengaja di hari pertama launching dibuat semuanya telat, padahal nggak telat. Dia sudah punya cover, jadi dia sengaja telat, waduh lari-lari dulu biar kelihatan cepat, terus kemudian waduh sudah on time, jangan dibuat telat. Nah, setelah telat 1 menit langsung dia ding dong, aduh mohon maaf terlambat 1 menit jadi gratis. Semuanya dalam 1 hari telat, semuanya dikasih gratis. Langsung heboh, wah ternyata sungguh jadi Domino Pizza. Nah itu 20-30 tahun yang lalu sampai hari ini ngetop. Terakhir saya pergi Pizza Hut di Amerika, telat. Kemudian ini mestinya gratis, ternyata sudah ditiadakan, dilarang by law, karena dianggap buru-buru jadi menimbulkan banyak kecelakaan, padahal enggak, dia bisa mempunyai statistik kecelakaan yang antar pizza yang lain lebih banyak daripada dia gitu ya. Tapi dari hal ini boleh enggak? Boleh. Kalau Anda sudah punya recovery sistemnya yang mau ditonjolkan gitu ya. Nah, jadi silakan, itu pertanyaan yang menarik. Silakan Kak Tasya, pertanyaan yang lain lagi. Oke, baik. WhatsApp di YouTube channel kami. Selamat pagi, Pak
Bergabung bersama dengan kami Pak Sasongko Samanhudi. Ada mitos PT banyak yang ambruk Pak Tung saat dipegang pada dinasti atau keturunan keempat. Gimana antisipasinya? Mungkin Pak Tung bisa menyinggung? Oh, jangan dinasti keempat, dinasti ketiga udah tobat riwayat gitu ya. Nah, memang ada sih. Saya terus sampai belajar sampai hari ini. Jadi ada yang namanya satu orang ya. Namanya sebentar. Namanya siapa sih? Sebentar. Ada namanya Roda Gopalan atau apa namanya? Jadi pengusaha di India itu sudah 7 generasi. Nah, kalau Anda Hilton, nanti bergenerasi-generasi karena profesional gitu ya. Makanya Paris Hilton tidur aja dapat duit. Jadi dia mengatakan begini, mengelola perusahaan secara profesional, mengelola keluarga secara sosialis. Maksudnya apa? Jadi yang namanya CEO karyawan itu semuanya ditarget menjadi yang terbaik dan harus untung di atas 20% dan masih mempunyai masa depan kan gitu ya. Nah, kalau yang namanya family itu kalau Anda bagus betul-betul menjadi top, boleh menjadi CEO, menjadi perusahaan. Kalau enggak, ya sudah di luar sana. Jadi pemilihan istilahnya pengurus perusahaan itu profesional. Jadi profesional berdasarkan targetnya. Kalau tidak, ya anaknya itu dipecat. Tapi mengelola anak, cucu itu dengan sosialis. Maksudnya apa? Ya itu namanya trust fund baby gitu ya. Jadi Paris Hilton itu sejak umur lahir ceprot sudah dapat duit. Umur 17 dia dapat limpahan duit lagi. Yang namanya untuk pendidikan dan untuk kesehatan itu unlimited selama perusahaannya masih mempunyai keuntungan. Jadi keuntungan perusahaan 50% selalu dibagi hasil, 5% dibagi hasil, 5% digulung untuk meningkatkan tinggi perusahaan. Tapi ternyata misalnya, anakku keterima di Stanford nih harus bayar 200.000 US ini. Gimana? Ya mereka ada fund yang untuk pendidikan. Jadi fundnya untuk pendidikannya unlimited sampai fund itu habis. Laba tahun itu tersebut habis, ya sudah. Jadi generasi pertama dapat sekian persen dari profitnya. Generasi berikutnya dapat sekian persen. Generasi berikutnya dapat dibagi. Jadi dikelola secara sosialis. Sosial itu sama rata sama rasa katanya gitu. Tapi sekarang sudah enggak. Sosialis yang sama rata sama rasa cuma tinggal satu. Liane bangkrut semua. Korea Utara, China sudah nggak sosialis amat itu. Sudah ini dan agama di sana kalau salah silakan diralat. Ternyata katanya salah satu penjualan kitab suci baik Al-Quran maupun Kristen yang terbesar itu salah satunya di China. Gitu ya. Selama tidak mengganggu pemerintah. Tapi kalau dianggap mengganggu pemerintah, jangan tanya, diributin itu. Oke. Atau daerah itu yang beragama itu masjidnya bagus-bagus, ya top sekali gitu ya. Jadi beragama sana boleh, jadi tidak komunis amat sekarang. Sekarang udah mulai generalis begitu ya Pak Tung ya. Oke. Rakyatnya kaya katanya gitu. Oke. Baik, Pak Edward selamat pagi dari Medan bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Pak David Simbolon selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Oke Pak Tung, singkat saja 1 menit terakhir. Ini kita harus tutup dari perbincangan dalam Smart Business Talk. Hal-hal yang menjadi krusial di perbincangan kita di kesempatan kali ini. Silakan Pak Tung. Ya, jadi kalau Anda mau bisnis, mulai memilih produk dan jasanya yang kemungkinan sukses besar, ingat produk jasanya nomor 1 harus bawa manfaat nyata. Yang kedua bisa dipercaya. Yang ketiga punya perbedaan dramatis, lebih cepat, lebih murah, lebih bagus. Harus punya lebih dibanding yang lain. Kemudian berikutnya cara menjalankan itu MKS antara orang dan sistem. Orang harus cari yang peace ya, yang mempunyai passion, integrity, dan punya skill orangnya. Sedangkan sistemnya marketing, jadi kalau marketingnya seperti apa, kontrolnya seperti apa, SDM-nya MKS, marketing, kontrol, sama SDM, very very important untuk Anda tekunin. Nah, sekali lagi, saya ada seminar Business Revolution cuma sekali aja setahun, you take it or leave it, no problem, gitu, karena saya sudah pensiun ini, Kak Tasya, jadi cuma separuh doang, siaran di Smart FM aja sebulan cuma 2 kali juga, gantian sama Pak James Kui, jadi saya benar-benar mengurangi, jadi 6 bulan kerja, 6 bulan enggak, gitu ya, jadi seminar-seminar saya tinggal sekali saja, you take it or leave it. Nah, kalau Anda tertarik, silakan hubungi di 081110813 kali, 63873. Saya ulangi ya, 081110813 kali, 63873. Ayo dicatat dulu. Last one nih saya ngomong, yuk. 081110813 kali, 63873. Dan Anda bisa nyicil itu 450.000 per bulan bisa ya. Jadi nyicil disediain di Shopee, di Tokopedia, Anda bisa nyicil. Jadi doa saya ini semoga bermanfaat.
Saya Tung Desawaringin dan Kak Tasya Rustama. Kita pamit undur diri. Salam dahsyat. Terima kasih. That was Smart Business Talk with Tung Desawaringin. Brought to you by Smart FM Network.